Scudetto Serie A musim ini sepertinya sudah mulai menemukan siapa pemilik sahnya. Angin segar perayaan bertiup sangat kencang ke arah sisi biru kota Milan. Ya, Inter Milan selangkah lagi menuju kejayaan absolut, mengukir sejarah emas, sekaligus menuntaskan dendam paling menyakitkan di musim lalu. Di bawah asuhan pelatih jenius dan revolusioner mereka saat ini, Christian Cifu, Nerazzurri telah bertransformasi dari sebuah tim penantang menjadi monster mengerikan penguasa liga. Mereka bermain dengan determinasi tingkat dewa, pertahanan baja yang sangat sulit ditembus oleh striker manapun, dan skema serangan balik super kilat yang selalu berujung pada gol-gol krusial. Sekarang, di sisa akhir musim yang sangat krusial dan menguras energi ini, hitung-hitungan matematis sudah bertebaran di seluruh penjuru tanah air. Fakta klasemen terbarunya sangat mengejutkan dan membuat jantung berdebar. Dengan perolehan 78 poin saat ini, Inter Milan hanya butuh tambahan maksimal 4 poin lagi dari sisa pertandingan yang ada untuk secara matematis mengunci gelar juara Liga Italia dan merampas kembali lambang perisai Scudetto. Tapi, tunggu dulu. Tahan euforia kalian. Serie A adalah panggung sandiwara terbaik di dunia sepak bola. Di belakang Inter, klasemen bergejolak sangat hebat dan penuh dengan intrik berdarah. AC Milan kini terus mengintai dengan 66 poin. Dan yang paling mengerikan sang juara bertahan, Napoli, juga duduk angkuh di angka 66 poin. Apakah kalian masih ingat tragedi kelam musim lalu? Napoli merebut Scudetto dari genggaman Inter Milan dengan cara yang paling menyayat hati dalam sejarah sepak bola modern. Hanya selisih 1 poin di klasemen akhir. Luka itu masih basah dan masih meninggalkan trauma. Sementara itu, Juventus kini tercecer di angka 63 poin namun siap menjadi batu sandungan yang mematikan. Secara matematis mereka semua masih memiliki napas untuk menciptakan plot twist paling gila di dekade ini dan kembali menghancurkan pesta juara Inter. Mampukah skenario epik dan penuh intrik ini terjadi? Mari kita bedah secara tuntas klasemen terbaru, hitung-hitungan poin mutlak, dan dendam masa lalu di kerasnya Serie A. Simak sampai habis. Sebelum kita masuk ke skenario gila para rival, kita wajib memberikan standing ovation dan penghormatan tertinggi kepada sang allenatore, Christian Cifu. Mengambil alih kursi kepelatihan yang panas, Cifu tidak hanya membawa skema taktik yang sangat segar, modern, dan pragmatis, tetapi ia juga berhasil mengubah luka dan trauma masa lalu menjadi bahan bakar roket bagi mentalitas timnya. Kehilangan Scudetto musim lalu dengan jarak hanya 1 poin dari Napoli adalah pukulan psikologis yang luar biasa berat. Sebuah kiamat kecil bagi para Interisti. Namun di tangan dingin Cifu, tragedi itu disulap menjadi motivasi pembunuh berdarah dingin. Inter Milan saat ini memimpin puncak klasemen dengan perolehan absolut 78 poin. Angka fantastis ini menciptakan jarak 12 poin yang sangat masif dari dua penantang terdekatnya, AC Milan dan Napoli. Dengan sisa 5 pertandingan krusial musim ini, yang berarti ada maksimal 15 poin yang bisa diperebutkan di atas lapangan. Skuad asuhan Cifu bermain layaknya mesin presisi tanpa ampun buatan pabrik elit. Mari kita masuk ke inti hitungan matematisnya yang paling valid. Berada di singgasana dengan 78 poin, Inter Milan hanya membutuhkan tambahan 4 poin lagi untuk menembus angka keramat 82 poin. Kenapa harus 82? Alasannya sangat absolut. Poin maksimal mutlak yang bisa diraih oleh Napoli dan AC Milan. Asumsikan jika mereka berdua menyapu bersih 5 laga sisa dengan kemenangan, hanyalah mentok di angka 81 poin. Artinya, dalam maksimal 2 laga ke depan, entah itu lewat skenario 1 kemenangan dan 1 hasil imbang, atau langsung membantai lawan dengan 2 kemenangan beruntun, Inter Milan akan resmi tak terkejar lagi. 2 laga ke depan ini adalah penentuan hidup dan mati. Ujian terbesar Christian Cifu saat ini bukanlah memikirkan formasi pelatih lawan, melainkan menjaga ruang ganti dari bayang-bayang trauma musim lalu dan rasa sombong yang prematur. Mereka tidak boleh mengalami antiklimaks di tikungan terakhir. Bergeser ke peringkat kedua, ada sang saudara tua, AC Milan, dengan raihan solid 66 poin. Rossoneri adalah ancaman yang paling nyata secara kasat mata, namun secara bersamaan mereka sedang berada di posisi yang sangat menyiksa batin. Nasib Milan saat ini sudah sama sekali tidak berada di tangan mereka sendiri. Ini adalah kenyataan pahit yang harus ditelan bulat-bulat oleh publik San Siro. Sekalipun para pemain kunci Milan tampil kesetanan, membantai habis semua lawan tersisa tanpa ampun, meraih kemenangan demi kemenangan, dan mengumpulkan total poin maksimal 81 di hari terakhir musim ini, semua keringat, darah,
Dan air mata itu akan menguap sia-sia jika Inter berhasil mengamankan 4 poin saja dari jadwal mereka. Peluang AC Milan untuk mengkudeta puncak klasemen hanya bertumpu pada satu skenario dan doa bersama. Inter Milan harus mengalami kolapse total. Milan dituntut untuk bermain sempurna tanpa celah sedikit pun. Satu hasil imbang saja bagi Milan di 5 laga sisa ini, maka hitung-hitungan maksimal poin mereka akan merosot tajam. Dan itu sama saja dengan menggelar karpet merah untuk pesta perayaan juara Inter. Milan ibarat seorang pemburu yang sedang mengendap-endap di dalam gelap, hanya bisa berharap rival sekotanya itu tergelincir sendirian ke dalam jurang kesalahan mereka sendiri. Nah, tarik napas dalam-dalam, karena disinilah letak bumbu penyedap paling pedas dan plot twist paling dramatis di klasemen musim ini. Secara luar biasa dan di luar dugaan banyak pengamat, sang juara bertahan dari selatan Italia, Napoli, berhasil tancap gas menyamai perolehan poin AC Milan. Ya, Il Partenope kini juga telah mengantongi 66 poin. Kehadiran Napoli di titik poin ini bukan sekadar persaingan perebutan angka biasa. Ini adalah teror psikologis level tertinggi yang dirancang untuk menghancurkan mental skuad Inter Milan. Jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah kelam. Musim lalu, Napoli adalah tim yang membuat publik Inter menangis darah dengan merebut Scudetto dari tangan mereka melalui selisih yang teramat sangat tipis. Hanya selisih 1 poin saja di akhir musim. Fakta sejarah yang mengisahkan itu membuat Napoli memiliki aura superioritas mental ketika berhadapan dengan tekanan mengejar Inter. Sama halnya seperti AC Milan, hitung-hitungan poin maksimal yang bisa diraih Napoli musim ini adalah 81. Mereka sangat haus akan keajaiban berupa kekalahan beruntun dari skuad Inter. Namun, yang membuat Napoli 100 kali lipat lebih mematikan adalah mentalitas baja mereka sebagai sang defending champion. Mereka tahu persis, sekecil apapun, bagaimana rasanya merusak mimpi nerazzurri di saat-saat terakhir. Jika Inter mulai goyah, kehilangan fokus, dan membuang-buang poin berharga, memori buruk selisih 1 poin musim lalu pasti akan langsung bangkit dari kubur dan menghantui pikiran alam bawah sadar para pemain Inter. Napoli bermain dengan eksplosivitas tinggi, tampil berani, dan tanpa beban berlebih. Skuad mereka ibarat bom waktu. Jika Inter sedikit saja memberi celah keraguan, Napoli siap melesat bak roket dan kembali menghadirkan penderitaan terburuk bagi publik Giuseppe Meazza. Dengan menggilanya tensi persaingan antara Inter, Milan, dan Napoli di papan atas, ada satu update krusial yang tidak boleh kita lewatkan. Juventus. Ya, La Vecchia Signora saat ini harus rela tercecer di peringkat keempat dengan raihan 63 poin. Mari kita gunakan logika matematika yang paling brutal. Dengan raihan 63 poin dan 5 pertandingan tersisa, tambahan poin maksimal yang bisa didapatkan Juventus hanyalah 15 poin. Artinya, poin maksimal absolut Juventus di akhir musim hanyalah 78 poin. Kalian sadar apa artinya ini? Poin maksimal Juventus saat ini sama persis dengan poin yang sudah dikantongi Inter Milan sekarang. Ini artinya, jika Inter Milan meraih satu hasil imbang saja, menjadi 79 poin, di sisa laga mereka, maka detik itu juga Juventus akan resmi tersingkir secara matematis dari perburuan Scudetto musim ini. Peluang juara mereka secara logika sudah lenyap di telan bumi. Namun, apakah Juventus akan mengibarkan bendera putih dan menyerah begitu saja di sisa musim? Jawabannya, tidak mungkin. Mengabaikan si nyonya tua di kompetisi domestik adalah sebuah bunuh diri massal. Karena peluang juaranya nyaris tertutup, Juventus kini sepenuhnya berevolusi menjadi sosok sang algojo. Fokus tunggal dan harga mati bagi mereka saat ini adalah terus menang demi mengamankan tiket Liga Champions dari kejaran tim-tim pembunuh raksasa di bawahnya seperti Bologna, Roma, atau Atalanta. Motivasi absolut untuk bertahan di zona Eropa ini menjadikan Juventus ancaman yang sangat fatal dan merusak. Mereka bermain bukan lagi untuk trofi, tapi untuk kelangsungan hidup klub. Jika jadwal mempertemukan Juve dengan salah satu dari 3 tim di atasnya, Juve tidak akan kenal ampun. Mereka siap bermain keras, menguras fisik, dan menjegal langkah siapapun. Juventus tidak akan memenangkan Scudetto musim ini, tapi percayalah, mereka adalah kandidat terkuat untuk menjadi tim yang akan menghancurkan mimpi klub lain yang sedang berburu gelar. Jadi, bagaimana menurut kacamata analisis tajam kalian para pengamat sepak bola? Apakah skuad Inter Milan akan tampil beringas, menyapu bersih 4 poin yang dibutuhkan, dan menuntaskan dendam berkarat mereka kepada Napoli dengan angkuh? Ataukah keberadaan sang juara bertahan Napoli dan AC Milan di angka 66 poin, ditambah keberadaan sang algojo Juventus dengan 63 poinnya, justru akan menjadi sumbu ledak dari plot twist traumatis dan comeback tergila sepanjang sejarah Serie A bergulir?
Silakan tumpahkan semua prediksi liar, opini tajam, dan hitung-hitungan jitu versi kalian di kolom komentar di bawah ini. Mari kita ramaikan diskusinya sampai panas. Jangan lupa untuk menghantam keras tombol like jika kalian merinding menikmati sajian analisis dramatis ini. Share video ini ke semua grup chat teman-teman football lovers kalian agar mereka tahu fakta sebenarnya. Dan pastinya klik tombol subscribe merah itu dan aktifkan lonceng notifikasi sekarang juga. Agar kalian tidak pernah tertinggal satupun update paling valid, paling tajam, dan paling aktual seputar panasnya dunia sepak bola. Sampai jumpa di analisis video mendebarkan kita selanjutnya. Salam olahraga dan grazie.